Selamat pagi, melanjutkan analisa volatile index 75 kemarin yang kita bahas semalam, di mana kita sudah menyusun kemarin level-level di mana saja retrace yang bisa terjadi. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa gelombang turun dari C ke titik ini itu sudah mulai menunjukkan ada gelombang aksi. Nah, gelombang aksi yang terjadi dari titik C sehingga ke bawah ini kemarin bereaksi di area seller balance-nya ya. Ini kalau kita kecilin chartnya, kita bisa melihat bahwa ini adalah KG balance dari titik C ke XC ini. Ini adalah eh, level-level yang kita pergunakan untuk mengukur sampai di mana gelombang reaksi dari titik C ini. Nah, semalam kan kita menganalisa bahwa posisi C ini sedang melakukan uh, retreat kecil di SB dan memang betul dari titik ini harga kembali turun. Nah, untuk mengukur apakah pengaruh seller ini masih akan terus membawa turun harga melewati low-nya, kita tambahkan kemarin satu KG balance lagi yang di sini kita ganti saja warnanya dulu sebentar. Levels kita buat warna ini, jangan magenta saja. Oke, kelihatan oke. Nah, ketika dia turun, yang menjadi titik perhatian kita itu adalah area SB-nya di 416776. Nah, terlihat ketika harga turun dari SB SB-nya gelombang XC ke C itu tidak ada satupun candle yang bisa bermain-main atau close di bawah area SB-nya ini. Kita bisa menghitung dari sini naik satu, 2, terus turun, retreat, satu, 2, dan kita lihat beberapa candle berikutnya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 jam. Ini candle ini tidak ada yang berhasil close di bawah area seller balance ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa area di bawah ini seller tampaknya tidak bisa lagi untuk mendominasi dan buyer kembali mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap gelombang turun C ini. Nah, sampai di mana nanti kita eh, melihat eh, gelombang aksi ini, reaksi ini, ya mungkin titik ini dulu yang menjadi perhatian kita karena ini adalah level seller balance dari ya dari gelombang TX ke XC juga yang menjadi titik perhatian, dan kalau memang ini bisa dilewati oleh harga ya mungkin dia akan menuju ke retrace eh, sedang ya, dan mungkin kalau seandainya kekuatan buyer makin terakumulasi mungkin dia akan mencoba retrace sampai ke level buyer balance. Nah, pertanyaannya sekarang di mana kita melakukan opsi buy melihat gelombang reaksi yang sudah terbentuk. Nah, untuk melakukan aksi buy, kita bisa saja melakukan aksi buy di sini, tapi alangkah baiknya kita melihat indikator BBMA kita. Nah, di BBMA secara bacaannya kita bisa melihat, kita kecilkan dulu. Nah, ini yang semalam ya, yang kita analisis semalam. Nah, tampaknya waktu pas harga bereaksi di area seller balance gelombang tadi ini satu, 2, 3 ini tidak ada yang bisa bermain-main di bawah ini ya. Artinya MA 1 jam ini tidak syarat atau tidak keluar dari BB 4 jam. Nah, untuk saat ini posisinya ini daily sedang berada dalam kondisi flat condition ya. Dan mungkin kalau seandainya kita melakukan aksi buy, ya bisa saja kita melihat di zona waktu yang baru nanti apakah si 15 ini bisa berhasil keluar
dari Bollinger Band 1 jam, itu artinya syarat di 1 jam. Dan kita akan melakukan buy nanti ketika si 15 ini sideways dan masuk kembali ke dalam normalnya si 1 jam. Nah, posisi ini sebenarnya juga masih eh, ragu-ragu ya, karena sebenarnya posisi 1, 4, dan 8 ini sedang dalam susunan sell. Nah, eh, satu-satunya yang membuat kita yakin untuk nanti buy adalah ketika eh, satu ini masuk di dalam normal 4 jam, masuk di dalam normal 4 jam, dan si 15 ini yang berada di luar normalnya si 1 jam ini tidak bisa cross dengan 4 jam atau dengan 8 jam. Nah, dan kalau seandainya pun kita melakukan opsi buy, ya tetap kita memperhatikan level KG balance yang sudah kita eh, buat ya di sini. Berarti kalau mau kita buy, berarti asumsi kita harga ini tidak bermain-main di area bawah ini. Nah, ketika harga tidak mau bermain-main di bawah ini, berarti ini stop loss kita di area bawah ini. Nah, untuk saat ini saya masih belum rekomendasikan untuk melakukan buy position karena bisa saja ini 1 jam ini masuk kembali ke dalam normal si 4 jam. Bisa saja nanti 15 on-crossing si 4 jam dan kembali turun sampai ke bawah ini. Alangkah baiknya ini dulu si 1 jam ini masuk ke dalam normal si 4 jam sambil melihat yang MA yang kecil ini, MA 1 dan MA 15 ini melakukan konsolidasi di dalam ini atau sideways dalam area ini. Nah, begitu pandangan pribadi saya terhadap analisa FX 75. Dan sebenarnya kalau memang bagus, sebenarnya kalau untuk melakukan buy position itu di area-area yang memang betul-betul ditahan oleh seller. Mungkin di daerah sini nanti buyer balance gelombang ini. Artinya kita bisa menduga bahwa di sini buyer masih menyimpan kekuatannya. Karena kalau kita melakukan buy di daerah sekitar sini itu stop loss kita itu berada di area ini. Artinya ada space kita bisa mengurangi kerugian kita. Baik, demikian saja analisa pagi hari ini. Semoga membantu. Selamat hari Minggu.